Halo, perkenalkan nama saya Kun Audrina Sution dengan NIM 18081425. Di sini saya akan mewawancarai kakak sepupu saya dengan tema kematangan karir. Menurut saya, kakak sepupu saya ini udah memiliki kematangan karir padahal dia baru lulus S1. Ia sudah memiliki usaha yang sukses di bidang kuliner dan wedding organizer. Jadi, langsung saja kita mulai wawancaranya. Jadi, ini kakak sepupu aku yang aku ceritain tadi biografinya. Biasa aku panggil Kak Dea sih, nama panjangnya Deana Zura Darus. Jadi, mari kita langsung wawancaranya. Yang pertama, bagaimana strategi kakak dalam mengawali karir ini? Kalau untuk strateginya itu sebenarnya aku pertama itu ngelihat gimana peluang wedding organizer tersebut. Nah, aku ngelihat kebutuhan pasar, target pasar aku siapa. Kenapa aku milihnya wedding? Karena menurut aku wedding itu nggak akan ada habisnya. Setiap minggu itu pasti ada wedding, Sabtu Minggu karena orang bakal terus nikah. Nah, di zaman ini terutama untuk anak milenial banyak banget yang nikah muda. Lagi zaman banget lah nikah muda di saat-saat seperti ini, di tahun-tahun sekarang. Nah, banyak anak milenial yang memiliki dream wedding yang macam-macam. Nah, kita memanfaatkan momen itu karena mereka banyak yang kerja yang nggak punya waktu untuk mempersiapkan hal tersebut. Nah, terus wedding organizer itu sekarang menjadi kebutuhan buat orang-orang. Jadi banyak banget yang kayak, Kak, aku pengen weddingnya kayak gini, aku pengen gini, tapi ya udah mereka nggak punya time buat nyusun itu semua. Nah, karena ini momen sekali seumur hidup, semua pasti pengen kan pernikahannya perfect. Nah, kita manfaatin momen itu buat jadi peluang bisnis seperti itu. Kalau yang kuliner gimana? Kalau yang kuliner itu sebenarnya berawal dari aku lulus kuliah nih. Aku nggak nganggur juga, ya nganggur sih, karena nunggu wisuda tuh 6 bulan. Jadi 6 bulan tuh bingung kan, karena aku yang emang nggak betah banget buat diem gitu. Jadi buat iseng-iseng coba jualan gitu kan, karena nunggu wisuda kan 6 bulan, coba jualan. Terus ternyata responnya positif buat dari orang-orang gitu kan. Dan itu tapi sempat stop ketika aku ketika aku mulai fokus cari kerja lagi, itu sempat stop. Terus waktu covid yang waktu covid ini mulai lagi nih, tapi dengan bisnis kuliner yang berbeda. Jadi kita mencoba brownies seperti itu, yang kita kira ya mungkin ini bisnis yang mungkin akan naiknya selama covid aja gitu kan. Ternyata responnya lebih baik dari yang kemarin. Ya, peluangnya kayak waktu lebaran kemarin itu kita bisa, yang untuk pemula alhamdulillah bisa kayak 150 box selama lebaran, dan itu lumayan banget gitu kan. Jadi ketika ngelihat peluangnya tersebut, oh kayaknya ini kalau diseriusin, kalau dijadiin bakal jadi nih. Jadi kalau strateginya kayak gimana sih brandingnya kalian untuk bisnis tersebut, gimana sih target pasarnya siapa, terus apa sih yang bakal value yang kalian kasih buat konsumen kalian, dan kenapa sih harus memilih brandnya kita atau browniesnya kita, karena kan ya brownies banyak gitu kan, apa sih yang membedakan. Kalau aku sih lebih ke packagingnya. Kalau untuk kuliner, packaging itu hal biasa, kadang kan orang ngasih buat surprise, entah ulang tahun, entah engagement, atau yang something like that gitu kan. Jadi ya orang pasti kalau di foto pengennya yang bagus. Jadi dari branding itu hal yang paling penting, packaging itu hal yang paling penting untuk menaikkan nama. Terus kita nggak boleh pelit sama promosi. Percuma mau sebagus apapun kalau kita pelit sama promosi, ya ngapain gitu. Jadi memanfaatkan Instagram Ads, memanfaatkan teman-teman yang ada. Jadi ya mouth to mouth gitu, jadi dari mulut ke mulut. Terus dari Instagram Ads yang lumayan value-nya itu besar. Seperti itu. Jadi sebetulnya strategi kakak dalam usaha ini lebih ke target pasar doang ya? Kalau iya target pasar itu pasti. Jadi kalau kita mau buat bisnis, kita harus tahu target pasar kita apa. Misalnya anak muda tuh pengen yang kayak gimana, kayak gitu. Terus ya yang paling penting sih kalau kuliner itu packaging. Kalau di wedding packaging, branding, rasa itu pasti. Taste itu hal yang paling penting.
dalam usaha kuliner. Kalau wedding organizer itu servisnya kita sama klien kayak gimana cara kita ngebangun hubungan sama klien itu seperti apa, karena kan kita bakal ada di setiap proses dia ketika menuju hari H. Jadi kita harus tahu maunya kliennya apa sih. Kita nggak boleh kayak ya menurut kita ini yang bagus, tapi kan setiap orang kan punya dream weddingnya, jadi kita harus tahu dia tuh pengennya kayak gimana sih, dia tuh orangnya gimana sih. Kita harus kenal sama klien kita harus membangun komunikasi yang baik sama dia itu. Ya, oke. Next question. Kakak sekarang bekerja secara multitasking atau sistematis? Karena kondisi yang seperti ini menuntut aku untuk multitasking, jadi apapun dikerjain. Karena menurut aku, kalau aku pribadi, bisnis tuh nggak bisa satu. Contohnya, ketika aku merintis WO di Jakarta, awal merintis itu aku jor-jorannya itu Januari kemarin, Januari 2020. Desember itu baru awal-awal tahap promosi. Januari udah mulai exhibition dan lain-lain. Di saat kita sudah punya klien, ternyata ada COVID, ya kan? Ada COVID, jadi yang otomatis wedding itu ke stop, semuanya ke stop, tertunda lah sampai nanti Oktober yang insya Allah bakal ada wedding. Nah, kalian pasti muter otak gimana sih buat cari penghasilan lagi, gimana sih buat cari pemasukan lagi, karena yang udah pasti wedding ini lagi nggak ada nih, lagi kosong. Untuk sementara karena kita juga nggak bisa apa-apa kan. Mau kita promosi seperti apapun wedding kita nggak bisa melakukan acara wedding gitu. Jadi aku muter otak itu jadinya buat kuliner. Jadi apapun yang dimana di situ ada peluang, ya manfaatin aja sebaik-baiknya. Jadi sistematisnya, sistematis tuh harus ya, kayak kalian harus tahu apa yang harus kalian jalani, kalian harus tahu step by stepnya. Tapi lihat juga peluang yang ada, karena kayak ya bisnis kuliner ini termasuk ya ini karena peluang gitu. Iya, kondisi betul. Kayak gini buat orang berusaha kayak manapun, kayak ya ini peluang kita, mungkin rezeki kita pada saat ini. Oke, next question. Proses pembelajaran apa yang kakak lakukan sampai bisa di tahap sekarang? Proses pembelajaran kalau wedding organizer sih jujur, karena aku waktu zaman SMA itu udah mulai ada event sekolah lah. Awal mula aku jatuh cinta sama per-eventan dan aku ngerasa passion aku di situ adalah ketika SMA buat satu event. Iya, FOS. Di situ kita ngundang Raisa. Di situ kayak ya kerjanya capek. Kita bisa dari pagi sampai malam, cuman entah kenapa aku ngerasa ya aku senang kerja di situ. Aku mau secapek apapun, apalagi event sekolah ya yang nggak akan digaji. Kita di situ cuman mendapat pengalaman. Mau secapek apapun ya aku senang ngejalaninnya. Nah, terus itu berlanjut sampai kelas 3, dan yang kebetulan aku juga aktif di ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Terus di zaman kuliah aku aktif nih organisasi. Nah, dari organisasi aku sering ngadain seminar, event musik. Terus aku pernah berpartisipasi sama SCTV Ghost to Campus. Jadi banyak banget event yang aku jalani selama aku dari SMA bahkan sampai kuliah. Yang buat aku ngerasa passion aku di event. Aku ngerasa aku bisa berleluasa lah ketika aku ada di situ. Aku bisa bereksplor apa yang ya keluar aja, kreativitas dan lain-lain. Nah, zaman kuliah kan ada magang. Nah, aku magang di salah satu itu wedding organizer yang ada di Medan. Nah, aku magang di situ. Kemudian awalnya sih sama sekali nggak punya background nih di per-WO-an, di per-weddingan, karena ya dari SMA event yang targetnya juga anak-anak sekolahan gitu kan, atau anak kampus. Pas di wedding aku magang selama 1 bulan dan nanganin beberapa event. Yang buat aku klik sama wedding itu waktu pertama kali aku ikut event mereka, aku ikut wedding mereka. Aku itu sebagai bride, sebagai apa sih namanya? Penjaga tamu. Bride crew. Jadi aku yang nemenin pengantinnya. Pengantinnya. Terus waktu selesai acara, pengantinnya benar-benar melukin, terus kak makasih ya, kak makasih udah bantuin, makasih udah mau direpotin. Jadi kayak yang buat kita seneng itu, ya itu yang buat aku kayak bahagianya lebih dari event. Kalau event kan ya yang buat kita bahagia itu ketika
penontonnya seneng. kayak penontonnya kayak nanya bagus event lo, kayak teman-temannya bilang event sumpah asik banget, keren banget gitu. Itu yang buat semangat. Tapi kalau wedding beda, kayak pernikahan adalah momen sekali seumur hidup. Ketika lo berhasil membantu seseorang, ketika lo ada di orang yang penting di salah satu momen tersebut, yang membantu dari awal, itu kayak kesenangan lo lebih dari itu gitu. Jadi ya menurut aku, ketika lo udah mendapatkan bekerja tapi lo nggak ngerasa kerja kan sih, ketika kerja tersebut nggak menjadi kerja itu tapi menjadi kesenangan, menjadi hobi, ya mungkin itu adalah titik nyamannya orang. Dan itu yang membuat kita berproses. Jadi dari awal-awal event kecil, event musik, sampai undang artis, sampai magang, ya akhirnya sampai seperti ini gitu. Jadi kayak sebetulnya itu kakak bekerja dengan passion kakak aja gitu kan. Jadi pengalaman yang ngebentuk kita sekarang. Next question. Lalu bagaimana strategi kali kakak untuk kedepannya? Kalau untuk wedding organizer ini punya rencana untuk buka di 3 kota, Medan, Bali, Jakarta. Tapi kita mau fokus yang di Jakarta dulu untuk ya ngembangin lah, untuk naikin nama. Yang pasti harus ada kantor, terus target kliennya setiap bulan berapa. Jadi ini habis Idul Adha bakal jor-joran lagi, karena wedding udah mulai bisa kan, tapi sesuai protokol kesehatan. Terus lebih mengembangkan kayak selain WO ngapain lagi sih, kita harus bisa bangun hubungan baik sama vendor-vendor, karena dari vendor-vendor kita bisa dapat klien juga. Misalnya aku kerjasama sama vendor dokumentasi nih, dokumentasi punya klien, belum ada WO, lemparnya ke kita. Jadi tuh punya link yang bagus itu penting banget di usia-usia sekarang, apalagi untuk orang yang berbisnis. Kalau untuk kuliner, untuk yang brownies, harapannya sih pengen punya bakery di Medan dibuat, tapi ya mungkin nggak dalam tahun ini, mungkin atau setahun atau 2 tahun lagi. Jadi kita harus yang lihat lah perkembangannya gimana setelah 6 bulan. Karena kan kita nggak bisa ngelihat sukses atau enggaknya dalam waktu sebulan 2 bulan kan. Kita harus lihat 6 bulan, setahun. Pokoknya kalau terdekatnya sih targetin sebulan itu misalnya jualnya berapa ratus kotak, berapa box. Kalau wedding ya seharinya sebulannya itu bisa dapat berapa klien nih, tiap minggu bisa dapat berapa klien. Yang paling penting sih perbanyak ketemu orang, perbanyak teman, perbanyak link-link lagi buat bisa berkembang, terus sering-sering ikut seminar dan lain-lainnya. Itu sih sejauh ini itu. Tapi kalau untuk yang Bali Medan ya mungkin nggak dalam waktu dekat. Oke, next question. Kalau dalam berbisnis, kakak sering dapat masalah nggak? Seberapa sering dan bagaimana cara menanggapinya? Kalau bisnis banyak banget. Pressure-nya itu bukan dengan bos gitu, tapi pressure-nya ya kita dengan diri kita. Jadi kayak masalah ya hal kecil lah. Ketika bisnisnya udah mulai, ketika orang udah mengenal, ketika klien udah masuk, ternyata ada COVID. Itu kan salah satu masalah untuk kita yang baru merintis gitu. Kayak betul. Kenapa sih pas lagi kayak gini ada COVID, tapi ya itu kan musibah. Kalau menghadapinya ya putar otak aja dulu. Tetap kayak kita nggak boleh berhenti buat kayak komunikasi sama klien yang udah deal. Terus kayak muter otak, ini gimana ya? Ya kayak tadi yang aku bilang, nggak bisa bisnis ini satu, bukan meninggalkan bisnis ini dengan membuka bisnis kuliner, tapi kita harus nyari peluang lagi untuk kita tetap bisa stay di dunia perbisnisan. Karena ketika ini stuck kan, misalnya wedding ini stuck, kita harus punya plan-plan option lain nih buat kayak apalagi nih selain perweddingan. Karena ya jujur aja wedding emang stuck itu pada saat itu. Ya lu mau wedding ngapain gitu, akad pun nggak boleh gitu, semua nggak boleh, di KUA doang. KUA emang butuh WO enggak gitu. Jadi ya harus buka kuliner kayak gitu. Jadi ya pokoknya sebisanya, kalau aku sih sebisanya memanfaatin peluang yang ada. Kalau masalah ya banyak lah, namanya berbisnis pasti ada aja.
Oke, next question. Apakah pekerjaan kakak sudah memberikan manfaat kepada orang lain? Aku sih ngerasa iya, karena wedding organizer aja itu kan service. Iya ya, otomatis kita ngebantu mereka banget. Iya, bayangin aja kita tuh, aku sama klien aku tuh komunikasi tuh intens. Kita komunikasi tuh hampir setiap hari, kayak gimana kak, kadang klien tuh kayak curhat, kak gimana ya lagi covid, gimana ya dibuat gimana ya, apa acaranya bakal terus berjalan atau. Jadi banyak banget klien yang datang tuh kayak ngubungin aku tuh cuman bilang, kak gimana ya, bisa nggak ya nikah bulan segini. Kita sebagai orang yang mungkin mereka pasti mempercayai kita lah untuk ngebantu mereka, kita nggak boleh yang panik gimana gitu, kayak bisa kak, insya Allah bisa. Pokoknya bisa mungkin kita ngebantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Pokoknya jangan pernah ninggalin mereka, karena orang yang mau wedding, menurut aku tuh orang yang mau nikah itu bakal, yang sepintar apapun dia bakal sepanik itu, kayak langsung blank gitu loh, mau ngapain, apalagi di situasi kayak gini gitu, pasti mereka bingung banget. Nah disitulah peran kita untuk ada loh buat dia gitu, dia nggak sendiri, kita harus bisa nemuin solusi apa buat dia. Dan menurut aku wedding organizer salah satu pekerjaan yang cukup mulia buat para pasangan-pasangan itu. Oke, last question. Apa yang kakak berikan untuk membantu orang lain? Sebetulnya ini udah dijawab sih sama pertanyaan sebelumnya, tapi ada yang mau ditambahin nggak? Banyak orang yang bilang WO kan, banyak yang mikir kayak WO itu dia dibayar buat, ya dibayar untuk kerja sama kita. Tapi menurut aku itu lebih dari itu. Jadi aku membangun hubungan sama klien itu, aku nggak menganggap mereka klien aku, ya mereka sahabatnya kita. Kita harus bisa dekat sama mereka, kita harus jadi teman curhatnya mereka, kita harus bukan karena dia klien kita yang jangan membangun hubungan yang kaku. Jadi kita posisikan, ya kita sahabatnya dia, kita temannya dia, jadi dia bisa curhat apapun, dia bisa meluangkan apapun tentang masalah yang dihadapin selama perweddingan ini. Karena orang yang mau menikah tuh sensitif. Iya sih, betul itu. Jadi lo harus sebisa mungkin membangun hubungan yang baik, dan jangan pernah nganggap kerjaan ya lo ngelakuin itu karena lo kerja. Tapi kalau aku lebih kayak, aku ngelakuin, aku ngebantu karena ini momennya dia loh, aku nggak bisa nggak ngasih 1000% buat dia gitu. Iya. Even dia karena dia bayar aku, bukan karena itu aja, karena kerjanya bukan cuma untuk kerja bukan cuma untuk kita kerja melakukan itu untuk dapat duit, enggak. Tapi kita kerja, ya kita dibayar bukan hanya sekedar untuk kita dapat duit, kita melakukan apa yang dia mau. Tapi kita harus bisa menjadi partnernya dia di saat itu. Jadi ya kerja dari hati itu sih jauh lebih baik. Itu pokoknya kerja yang berdasarkan hati itu jauh lebih baik daripada lo kerja karena lo dibayar. Betul itu semua. Oke, sekian. Semoga dapat diterima dengan baik dan jelas. Terima kasih Kak waktunya. Dah.